Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Fernando. Saya dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 230104004. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu pencarian yang ada di kecerdasan buatan, yaitu pencarian heuristik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pencarian heuristik, saya akan menyinggung sedikit terkait dengan apa itu kecerdasan buatan atau AI. Oke, pengertian kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan juga mengambil keputusan. Singkatnya, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi, dengan dibuatnya AI ini sangat membantu kinerja daripada manusia itu sendiri. Yang tanpa kita sadari bahwa hampir peran daripada manusia dalam penyelesaian permasalahan itu digantikan oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memang diciptakan berdasarkan hasil dari evaluasi terkait dengan pemecahan masalah yang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian selepas bicara dari pengertian kecerdasan buatan, tentu tidak lepas dari tujuan nih dibentuknya atau dibuatnya kecerdasan buatan itu. Nah, adapun tujuan dari kecerdasan buatan atau AI itu yaitu menciptakan mesin yang dapat yang pertama berpikir, di mana layaknya seperti manusia, di mana dia akan memproses informasi dan membuat keputusan terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan secara otomatis. Kemudian bagaimana caranya menciptakan mesin yang dapat belajar, yaitu memperbaiki kemampuan mereka berdasarkan pengalaman pengguna terkait dengan solusi-solusi yang telah ditawarkan sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau masih banyak hal yang tidak sesuai sehingga mesin itu dapat mempelajari hal itu. Kemudian bertindak, di mana mesin itu dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis yang kita inginkan, yang kita ingin selesaikan menggunakan yang namanya kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Nah, kemudian dari segi banyaknya AI yang kita temukan, tanpa sadar kita telah banyak sekali menggunakan yang namanya kecerdasan buatan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih bentuk-bentuk atau contoh kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari kita itu? Nah, di sini yang pertama asisten virtual, yaitu seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Bicara terkait dengan Google Assistant, siapa sih yang nggak pernah menggunakan yang namanya Google Assistant? Hampir semua permasalahan yang kita sendiri tidak kepikiran untuk penyelesaian seperti apa, kita akan menggunakan yang namanya Google Assistant, sehingga penyelesaian pun lebih mudah dan praktis. Kemudian dari segi sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh e-commerce dan juga media sosial. Dari pengalaman pribadi, sistem rekomendasi ini juga sangat bagus ya sistemnya. Dari pengalaman pribadi, saya memiliki akun di platform e-commerce yang di berandaannya itu selalu muncul barang-barang yang memang saya tidak pernah mencari atau apa istilahnya itu mencari tahu lah tentang barang itu, tapi tiba-tiba muncul di beranda akun saya. Hal itulah yang membuat saya lebih penasaran terkait dengan hal itu, dan setelah saya melakukan beberapa analisis terkait dengan beberapa artikel itu bahwasanya ternyata e-commerce itu menggunakan sistem rekomendasi yang sangat bagus. Bisa dari Facebook, media sosial lainnya, kemudian WhatsApp juga bisa dia. Kemudian robot yang digunakan di pabrik, rumah sakit, dan berbagai industri lainnya. Kemudian mobil otonom yang dapat mengemudi tanpa pengemudi manusia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan pencarian yang saya bakalan jelaskan sekarang ini, dimana saya akan menjelaskan terkait dengan pencarian heuristik atau pencarian terbimbing. Kita semua pasti bertanya-tanya apa sih itu pencarian heuristik gitu kan. Nah, jadi pencarian heuristik adalah jenis algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah dengan menggunakan heuristik atau aturan praktis.
Kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat dan efisien merupakan faktor kunci keberhasilan banyak algoritma modern. Nah, jadi pencarian heuristik ini telah digunakan selama berabad-abad, bahkan sampai saat ini masih digunakan karena heuristik ini cukup praktis untuk digunakan dalam beberapa permasalahan yang kompleks. Pencarian heuristik ini juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip dari matematika, ilmu komputer, dan juga kecerdasan buatan untuk menemukan solusi yang optimal atau mendekati optimal untuk jenis masalah tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwanya heuristik itu algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi yang paling sederhana dan juga praktis. Dari pencarian heuristik ini, ada salah satu metode yang sangat sederhana dari teknik heuristik ini, yaitu metode generate and test. Apa itu metode generate and test? Jadi, metode generate and test merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Dalam generate and test, terdapat dua prosedur penting, yaitu generate membangkitkan semua solusi yang mungkin, dan tes pengetesan, yaitu menguji solusi yang membangkitkan tersebut. Nah, jadi generate and test itu merupakan algoritma yang paling sederhana dari pencarian heuristik itu dengan menerapkan dua prosedur yang sangat penting, yaitu generate membangkitkan dan juga tes mengetes dari kemungkinan yang telah dibangkitkan itu. Algoritma generate and test ini menggabungkan algoritma DFS dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju state awal. Kemudian metode generate and test ini merupakan penggabungan antara depth first search dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Generate and test akan membangkitkan semua kemungkinan yang akan terjadi dimulai dari keadaan awal sampai dengan keadaan akhir kalau memang diperlukan, tapi tidak semuanya kemungkinan itu perlu untuk dijabarkan. Kemudian selanjutnya akan dicari nilai terbaik setelah generate and test ini membangkitkan semua solusi yang kemungkinan bakalan menjadi solusinya gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh kasusnya, di mana di sini ada seorang wisatawan asing yang ingin mengunjungi beberapa kota. Seorang wisatawan ini ingin mengunjungi N kota, jarak antara tiap-tiap kota ini sudah diketahui. Ingin diketahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Oke, di sini dari kasus wisatawan asing ini, generate and test itu dapat membangkitkan semua solusi yang mungkin terjadi, di mana di sini terdapat 7 solusi atau kemungkinan yang dapat terjadi yang saya ambil. Kemudian di sini kemungkinan pertama ada A, B, C, D, E, F. Kemudian kemungkinan kedua ada A, D, E, F, C, B. Yang ketiga B, A, D, C, F, E. Yang keempat D, A, B, C, F, E. Yang kelima D, C, D, E, F, B, A. Yang keenam E, D, A, B, C, F. Dan yang ketujuh ada F, E, D, C, B, A. Nah, bisa dilihat untuk gambar ini merupakan rute-rute dari kota A hingga kota F dengan jarak yang sudah diketahui. Nah, kemudian kita langsung saja untuk menentukan nih panjang lintasan mana yang paling pendek dan lintasan mana yang bakalan dipilih. Nah, dari tabel ini kita sebenarnya sudah bisa dilihat ya panjang lintasan yang paling pendek dan yang dipilih yang bagaimana. Tapi saya ingin jelaskan satu persatu. Pencarian ke-1 ini dimulai dari A, B, C, D, F langsung, dengan kalau dikonfigurasiin dari panjang lintasan yang tertera di gambar ini, dia menghasilkan panjang lintasan berjumlah 11. Otomatis panjang lintasan yang terpilih untuk sementara yaitu A, B, C, D, E, F dengan panjang lintasan yang terpilih itu 11. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, setelah dia dikalkulasiin dengan jarak yang sudah diketahui antara jarak kota A, B, C, dan E dan F ini menghasilkan 13. Sehingga lintasan yang dipilih itu masih A, B, C, D, E, F dengan panjang lintasan terpilih berjumlah 11 gitu. Dan untuk kemungkinan ketiga dia menghasilkan 12, kemungkinan 14, kemungkinan kelima 13,
kemungkinan ke-6 11, dan kemungkinan ke-7 11. Jadi sebenarnya tanpa kita menghitung yang ke-6 dan ke-7 ini, kita sudah dapat jawabannya, yaitu ada di pencarian pertama gitu. Nah, jadi panjang lintasan yang dapat dipilih untuk solusi dari permasalahan yang tadi itu ada 3 dari ke-7 kemungkinan itu, yang itu pencarian ke-1, ke-6, dan juga ke-7. Oke, jadi metode generate and test itu perlu membagikan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup besar dalam proses pencarian. Tapi di balik waktu yang cukup besar, terdapat kekomplekan yang istilahnya cukup untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan beberapa metode-metode yang memang sudah mendasari metode generate and test ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.